Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas latihan soal ya untuk persiapan PTS Kimia pada hari Senin besok. Nah, sebelum kita membahas kisi-kisi ya latihan soalnya, saya akan mereview sedikit soal UH bab 1 kemarin ya. Kemarin banyak yang salah di nomor 1. Iya, gambarnya kemarin itu kan kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah namanya Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer itu ya kegunaannya yaitu mereaksikan dua larutan atau lebih. Iya. Kemarin banyak yang terjebak di mengukur volume larutan. Kalau semisal sebenarnya ini juga bisa mengukur volume larutan, tapi fokusnya itu mereaksikan dua larutan. Kalau mengukur volume larutan itu ada yang namanya gelas ukur. Dan itu lebih fokus ke situ. Jadi untuk yang nomor 1 itu adalah jawabannya C. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 10 ya, tentang simbol bahan pada larutan asam sulfat yang bersifat korosif. Korosif itu apa sih? Ya, korosif itu adalah suatu zat yang dapat menghancurkan zat lain. Jadi kalau semisal zat itu mengenai benda atau zat lain, maka benda itu akan hancur atau rusak ya. Nah, di sini kita disuruh memilih simbol yang menunjukkan kalau bahan itu bersifat korosif ya. Nah, kalau yang A itu di sini ada gambar yang seperti meledak ya. Berarti dia artinya bahannya itu mudah meledak. Nah, ini yang B gambarnya seperti api, berarti mudah terbakar ya. Nah, yang C coba sama lihat yang C di sini. Nah, yang C di sini ketika dia kena benda ya, zat ini kena benda, maka bendanya itu seolah-olah rusak, terkikis. Iya. Nah, ini yang bersifat korosif itu artinya ini. Kemudian untuk yang D ya, ini adalah simbol bahan radioaktif ya. Radioaktif itu zat-zat yang memancarkan radiasi yang bisa menghancurkan DNA, atom-atom yang ada dalam tubuh sehingga menyebabkan kanker dan yang lain. Nah, untuk yang E ini ada pohon ya, pohon, ikan, intinya ini makhluk hidup ya, lingkungan. Berarti zat itu dapat merusak lingkungan sekitar. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya, yang bersifat korosif itu simbolnya adalah yang C ini. Oke, selanjutnya saya akan mereview juga soal UH Kimia bab 2 kemarin ya. Hasilnya sangat luar biasa. Ada yang sudah bagus mendapatkan nilai sempurna, ada yang hanya salah satu, salah dua, dan ada juga yang memang belum sama sekali. Tapi saya cukup bangga dengan kalian yang mendapatkan nilai sempurna dan tidak remedi ya. Itu artinya selama ini kalian sudah paham begitu tentang materi yang sudah saya berikan. Nah, untuk yang masih di bawah nilai remedi maka harus banyak-banyak belajar lagi ya. Nah, kemarin banyak yang masih salah untuk nomor 2 ya, yaitu proton, neutron, dan elektron, atau itu adalah notasi unsur ya, notasi atom. Nah, ini saya bahas review soal UH bab 2 sekalian juga dengan membahas latihan soal buat PTS besok ya. Jadi soal-soal yang saya keluarkan di PTS besok itu tidak jauh dari, kalau yang bab 2 ya, itu tidak jauh dari soal-soal ini. Pasti menentukan jumlah proton, neutron, elektron ya. Nah, unsur yang ini ya, ada nomor atom dan nomor massa, ini kita sebut dengan notasi atom. Jadi besok jangan bingung kalau saya menuliskan pertanyaan, tuliskan notasi atom dari suatu unsur yang mempunyai nomor massa sekian, nomor atom sekian. Nah, kalian tuliskan seperti ini. Kemudian pastinya besok juga ada bilangan kuantum. Nah, ini juga kemarin banyak yang salah. Dan ada juga sistem periodik ya, menentukan letak periode dan juga golongan suatu unsur. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ini sekitar 90% anak itu sudah bisa menjawabnya dengan lengkap dan benar. Nah, 10%-nya itu mungkin hanya ada yang salah menyebutkan nama, ada yang hanya menyebutkan satu tokoh saja. Nah, 90% sudah benar semua, hebat sekalian ya. Nah, ini ya 4
tokoh tersebut ya, ada Dalton yang bentuknya seperti bola pejal, kemudian ada Thomson, nah roti kismis, nah ini kemarin ada yang nyebutkan roti kismis, roti bolu, opo nggih. Kemudian yang ketiga ada teorinya Rutherford, dan yang keempat ada teorinya Niels Bohr. Nah teorinya Niels Bohr ini yang bentuknya seperti tata surya ya, ada inti atom dan juga ada kulit atom. Nah kulit atom ini diisi oleh elektron. Nah, masing-masing kulit atom itu mempunyai jumlah elektron maksimal. Iya, nanti berhubungan dengan konfigurasi ya. Kalau kulit elektron yang pertama itu memiliki jumlah elektron maksimalnya ada 2. Kemudian untuk kulit elektron yang kedua ya, ini kita sebut dengan K ya, maaf. K. Yang kedua adalah L, itu jumlah elektron maksimalnya itu ada 8. Yang ketiga M, jumlah elektron maksimalnya itu ada 18. Dan yang keempat ini kurang 1 nggih. Jelek. Gak apa-apa nggih. Pokoknya iki ono keempat lah intinya. Keempat N itu ada 32. Nah, ingat ini adalah jumlah maksimal ya. Contoh, kita mengerjakan soal contoh konfigurasi nyambung ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini konfigurasikan unsur berikut berdasarkan kulit atom dan subkulit. Ingat, berarti itu ada 2 model konfigurasinya, kulit atom dan subkulit. Berarti masing-masing nomor A dan B ini punya 2 jawaban, Kemarin banyak yang salah hanya memberikan 1 jawaban saja. Sedangkan saya di situ memerintahkan kalian menyebutkan berdasarkan kulit dan juga subkulit. Oke, itu tadi nyambung ke nomor 3 nggih. Nah, sekarang nomor 2 dulu saja ya. Menentukan jumlah proton, neutron dan juga elektron. Nah, jumlah proton, neutron, elektron. Nah, ini kita sebut dengan notasi atom ya. Jadi ada angka di atas 56, di bawah 26, terus ada unsurnya. Ini kita sebut dengan notasi atom. Kita tulis dulu notasi atomnya. Ada unsur Fe ya. Yang atas itu namanya adalah nomor massa. Nomor massanya 56, yang bawah adalah nomor atom 26. Iya. Nah, yang atas ini ya itu adalah nomor massa. Nomor massa itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari jumlah proton ditambah jumlah neutron. N ini adalah neutron. Nah, jumlah protonnya itu yang mana? Nah, ini adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan juga menunjukkan jumlah elektron. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah proton dan elektronnya? Ya 26. Kita tulis di sini 26. Kemudian jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutronnya itu ada di sini. Maka nomor massa dikurangi proton itu sama dengan jumlah neutron. Berarti A dikurangi Z sama dengan 56 dikurangi 26 sama dengan 30 ya. Oke, ini untuk bentuk netral ya. Bagaimana kalau unsur Fe ini punya muatan? Nah, kemarin masih ingat nggak kalau dia punya muatan positif ya, itu artinya dia melepaskan elektron. Kalau dia punya muatan negatif itu artinya menerima elektron. Oke, sekarang di sini saya memberikan contoh semisal Fe itu punya muatan 2+. Oke, 2+. Tandanya plus, berarti dia melepaskan elektron. Berarti yang berubah nanti hanya elektronnya saja. Berarti kalau seperti ini,
Kalau tadi awal jumlah elektronnya 26 ya. Karena dia punya muatan 2 plus, maka artinya dia melepaskan 2 elektron, sehingga jumlah elektronnya ya 26 hilang 2 atau diambil 2, sehingga jumlah elektronnya ada 24. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3 yaitu mengkonfigurasikan suatu unsur berdasarkan kulit atom dan juga subkulit atom. Nah, sebelumnya saya review lagi materinya nggih. Nah, ini ada model dari teori atomnya Niels Bohr ya. Modelnya yaitu seperti tata surya. Ini ada inti atom dan juga ini ada kulit-kulit atom atau kulit-kulit atom yang ditempati oleh elektron. Nah, masing-masing kulit ini itu mempunyai kapasitas jumlah elektron maksimumnya. Ya, untuk kulit pertama kapasitas jumlah maksimum elektronnya itu ada 2, kulit kedua ada 8, kulit ketiga ada 18, kulit keempat ada 32. Nah, yang saya maksud dikonfigurasi berdasarkan kulit itu ya ini 2, 8, 18, 32. Wis pokoknya isinya itu angka 2, 8, 18, 32. Untuk angka yang selain ini itu hanya boleh pada elektron valensi saja. Ya. Ingat, elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar, ya. Jadi kemarin saya memberikan contoh ada unsur P15. Nah, unsur P15 nih. 15 ini adalah nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah elektron. Berarti elektronnya di kulit pertama dia terisi penuh 2 elektron. Kemudian di kulit kedua kalau saya masukkan 8, kira-kira cukup atau kelebihan atau kurang? Ternyata masih kurang. Nah, di sini jumlah 2 tambah 8 10, sedangkan elektronnya di sini ada 15. Maka kurangnya berapa? Kurangnya adalah 5. Nah, 5 ini yang kita sebut dengan elektron valensi. Nah, elektron valensi ini boleh angka berapa saja, 1 sampai 8. Maksimumnya adalah 8. Nah, untuk yang sebelum elektron valensi itu nggak boleh angka lain, itu harus ngikutin ini. 2, 8, 18, 32. Kalau semisal kita tadi ya, semisal ini ya. Semisal ini 28. Nah, harusnya kan kulit ketiga kan 18 ya. Kalau kita isi 18, dia kan masih kelebihan banyak kan. Maka kita ambil atasnya. Atasnya 8. Oh, ternyata 8 tuh masih kelebihan. Berarti kemungkinan dia sudah masuk ke elektron valensi. Jadi kita langsung tulis saja sisanya berapa, kurang 5, langsung ditulis 5. Jadi nggak boleh, kemarin itu ada yang nulis seperti ini. 2, 2, 4, 10. Nah, ini nggak boleh, nak. Ini pokoknya jumlahnya iku 18 gitu ya. Pokoknya jumlahnya 19, ini nggak boleh ya. Yang tengah-tengah ini sebelum elektron valensi itu berdasarkan ini. 2, 8, 18, 32. Nah, untuk yang terakhir elektron valensi baru boleh angka 1 sampai angka 8. Jadi di sini untuk yang oksigen punya nomor atom 8. Nah, kita tulis kulit yang pertama terisi 2 nggih, terisi 2 elektron. Nah, yang kedua kalau kita tulis 8 ya, maka dia kelebihan. Berarti langsung saja kita tulis sisanya. Berarti ini sisanya 6. Nah, berarti di sini elektron valensinya mana? 6 adalah elektron valensi. Oke. Terus untuk yang B yaitu unsur Ca punya nomor atom 20. Nah, kita tulis konfigurasinya. Kulit yang pertama ada 2. Kemudian kulit yang kedua ada 8. Pokoknya sampai kapan Bu? Sampai jumlahnya sesuai dengan nomor atomnya ya. Sampai 8. Kemudian ini jumlahnya berapa? 10. Berarti masih kurang ya. Nah, kemudian ini kurang berapa? Oh, kurang 10, Bu. Ini enggak boleh, Nak, saya tulis 10 gini, salah. Ya.
Ingat 10 nggak boleh ada di terakhir ya. Ini maksimumnya 8 kalau semisal jadi yang terakhir. Berarti kalau semisal saya masukkan 18 kan kebanyakan. Berarti ambil atasnya 8. Saya tulis 8. Ya. Setelah 8 kurang berapa? Kurang 2. Oke, langsung saja kurang 2. Berarti 2 ini adalah elektron valensi. Nah, ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit atomnya. Nah, sekarang saya jelaskan berdasarkan subkulitnya. Oke. Sebenarnya antara subkulit dan kulit atom itu jumlahnya nanti sama, Nak. Jumlahnya pasti sama, jumlah elektronnya ya. Hanya yang membedakan setiap kulit itu masih ada bagiannya. Nah, itu kita sebut dengan sub. Untuk kulit pertama ya, itu ya sebelumnya kalian harus tahu ya jenis-jenis subkulit ya. Ada 4, ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, dan ada subkulit F. Untuk kulit yang pertama itu hanya terdiri dari subkulit S. Hanya satu subkulit saja. Kemudian kulit yang kedua itu ada subkulit S, P. Yang ketiga itu ada subkulit S, P, D. Dan yang keempat itu ada subkulit S, P, D, F. Iya. Nah, di sini masing-masing subkulit itu juga punya jumlah maksimum elektronnya. Untuk yang S itu ada 2, P6, D10, F14. Nah, jumlah elektronnya ditulis di mana? Jumlah elektronnya itu ditulis di atas hurufnya ini. Semisal S tadi maksimumnya 2 ya, berarti 2. Ini juga 2, 2, 2. P 6, 6, 6, D 10, 10, F 14. Kemudian untuk menunjukkan dia itu kulit atom keberapa, nah kita lihat di sini. Kalau dia kulit atom ke-1, maka kita tulis 1 di depannya. Kalau dia kulit atom kedua, maka kita tulis 2 di depannya. Ini juga 2. Ini 3, 3, 3. Ini 4, 4, 4, 4. Nah, sekarang cara mengisinya. Cara mengisinya itu dari mana dulu, Sebu? Ya, dari atas dulu, Nak. Dari atas dulu. Kemarin ada juga yang menggambarkan ini di kertas ulangannya ya. Nggak apa-apa. Kalau sampean lupa, sampean buat ini. Sampean buat piramida seperti ini. Sampean ingat ada S, SP, SPD, SPDF. Nah, sampean susun seperti ini nggak apa-apa ya. Yang pertama itu adalah jelas atas dulu ya. Baru habis ini ke sini. Nah, terus ini ke sini. 2P turun ke 3S. Nah, kemarin juga masih ada yang salah, habis 3S itu ke 3P. Nah, habis 3P bukan 3D tapi 4S turun lagi. Baru habis turun naik lagi ke 3D. Iya. Kita coba langsung eksekusi untuk yang oksigen ya. Kulit yang pertama tadi, yang pertama adalah 1S2. Kita tulis di sini. 1S2. Artinya 1S2 ini apa? Dia ada di kulit ke-1, subkulitnya S punya jumlah elektron 2. Di sini sudah ada 2 elektron. Maka karena di sini jumlahnya 8 berarti kurang 6. Nah, habis 1S2 lanjutnya adalah 2S2 ya. 2S2 kita tulis 2S2. Nah, sama lihat ada 1S2 ada 2S2. Berapa jumlah elektronnya? Ada 4. Berarti masih kurang 2 lagi. Habis 2S2 kemana? Oh, ternyata ke 2P6. Nah, 2P6. Apakah 6? Jumlah elektronnya tadi kurang berapa? Kurang 2. Berarti kita tulis 2P2. Kok nggak 2P6, Bu? Kalau semisal sampean tulis 2P6, nanti jumlahnya kelebihan, Nak. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Oh, ini 2P4 ya. 4 tambah 6, 10. Berarti kebanyakan ya. 4 tambah 6, 10. Maka
dia kan yang dibutuhkan 8, berarti hanya 2 tambah 2 tambah 4, jumlahnya adalah 8. Nah sekarang untuk yang CA ya, untuk yang CA kita coba tulis nggih. 1S2 2S2 ya. 1S2 2S2 habis itu ke 2P6 sama cek dulu berapa jumlah elektronnya. Ternyata ada 10, masih kurang. Habis 2P6 kemana? Ke 3S2 habis 3S2 ke 3P6. Kita cek lagi berapa jumlah elektronnya. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18. Di sini dibutuhkan 20, berarti kurang 2. Habis 3P6 ke 4S2. Iya. Berarti ini adalah 4S2. Nah, jumlahnya adalah 20. Selesai. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu mencari bilangan kuantum dari unsur Ca. Nah, ini berkesinambungan ya. Kalau semisal sampean tadi nomor 3-nya bisa nulis konfigurasi, maka sampean bisa menentukan bilangan kuantum. Tapi kemarin tuh lucunya adalah ada anak yang nggak bisa, ininya tuh salah, nomor 3 itu salah, tapi nomor 4-nya itu bener. Nah, sulapan ya. Oke, dari ini kita sudah punya konfigurasi di nomor 3, maka tinggal kita tentukan ya. Untuk bilangan kuantum itu memilih elektron ya yang paling akhir. Nah, di sini paling akhirnya yang 4S. Berarti sampean mencari bilangan kuantum dari 4S2. Nah, soalnya kemarin adalah carilah harga keempat bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4, Nak. Nah, itu sama cari semuanya. Jadi, harga keempat bilangan kuantum yaitu ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin. Ya, ini adalah harga keempat bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit atomnya. Nah, sampai lihat tadi kan saya menuliskan ada angka 1 di depan sini, 2, ini kan menunjukkan kulit atom ya. Kalau dia berada di kulit atom kedua, maka dia angkanya 2 ya. Kalau dia ada di kulit atom ketiga, maka ini adalah 3. Berarti ini kulit atom keberapa? Kulit atom keempat. Iya, berarti N-nya adalah 4. Kemudian L itu adalah menunjukkan subkulitnya. Di sini subkulitnya apa? Ingat, subkulit ada 4, ada S, P, D, F. Di sini subkulitnya apa? Subkulitnya S. Nah, kalau subkulitnya S itu maka nilai L-nya itu adalah 0. Kalau P nilai L-nya 1, D nilai L-nya 2, F nilai L-nya 3. Karena di sini subkulitnya S, maka nilai L-nya adalah 0. Kemudian M itu adalah diagram orbitalnya ya. Jadi kemarin yang saya gambarkan kamar-kamar itu ya. Nah, itu kalau S ya, kalau S itu dia berarti hanya punya 1 kamar. S itu kan ada 2 elektron ya. Ini 10, ini 14. S ada 2 elektron, maka kita gambarkan di sini 2 elektron. Ada anak panah ke atas sama ke bawah. Kemudian P ada 6 elektron, berarti dia punya 3 kamar. 1, ingat cara pengisiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D ada 5 dan F ada 7. Nah, nanti saya gambar sendiri ya. Nah, di sini ternyata subkulitnya S, maka dia diagram orbitalnya itu adalah 1. Ada berapa elektron ini? Ini ada 2 elektron, berarti digambarkan 2 elektron. Bu, kalau semisal ini adalah 4S1, ya berarti nanti diagramnya ada 1 elektron saja. Bu, kalau semisal ini 4P3,
Nah, berarti kita gambar P itu punya 3 kamar. Berarti 1, 2, 3. Bu, kalau 4P2 tetap sama gambar 3 kamar, Nak. Nggih. Ojo digambar situ tok 1, 2 ya. P punya 3 kamar, S punya 1 kamar, D punya 5 kamar, F punya 7 kamar ya. Nah, ini adalah M-nya ya, punya 1 kamar. Nah, kalau 1 kamar ini berarti nilainya 0 ya. Kalau yang 3 ini yang tengah 0, ini min 1, ini plus 1. Begitu juga yang lainnya ya. Sudah pernah saya catatkan, tinggal saya pelajari lagi. Berarti ini nilai M-nya adalah 0. S-nya, nah di sini tadi kan kita menggambarkan elektron ya. Kita menggambarkan elektron tadi kan ada yang ke arah 1 ke atas, ada yang ke arah bawah. Yang terakhir yang mana? Saya nulis terakhir. Yang ke arah bawah, berarti nilai S-nya adalah min setengah. Oke, jadi ini adalah harga keempat bilangan kuantum dari unsur Ca. Oke, sekarang nomor yang terakhir ya. Sistem periodik unsur. Nah, menentukan letak golongan dan juga periode. Ini kemarin tuh ada 2 soal ya. Ada unsur X sama unsur Y. Masing-masing unsur ini menentukan letak periode dan golongannya. Nah, itu kemarin masih ada juga yang gak paham nggih. Saya jelaskan lagi. Yang A nomor 5 nggih. Ada unsur X punya jumlah proton 19, berarti dia punya nomor atom 19. Kemudian ada unsur Y, maaf ya. Y punya nomor atom 4. Nah, ini Nak, sampean cari dia di periode berapa dan golongan berapa. Jadi ini tuh masing-masing sub A itu punya 2 nilai. Ya. Ini periode berapa? Ini golongan berapa? Oke. Supaya kita bisa menentukan periode dan golongan, maka dari yang kita ketahui tadi ya, yang sudah diketahui ada unsur dan juga ada nomor atomnya, kita konfigurasikan elektronnya. Oke. X 19. Konfigurasinya yang mana, Bu? Yang kulit apa yang subkulit? Yang subkulit. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nah, berakhir di 4s1. Berarti ya, yang terakhir kan ini. Untuk periode itu kita lihat di kulit atomnya. Dia kulit atom 4, berarti ini jelas dia periode 4. Kemudian di sini subkulitnya adalah S yang terakhir ya. Nah, kalau dia subkulit S atau subkulit SP, ingat ya, SP bukan PS. Kemarin ada ngiranya itu SP gini itu digandeng, bukan. Jadinya ada yang menyebutkan golongan 7A. Salah nggih. Ingat ini PS ya. Kalau SP berarti nanti di sini ada, nah ada gitunya lagi kayak gini, misal nggak pakai ini ya. Nah, ini baru 3S2 sama 3P6 itu adalah SP. Itu berarti dia adalah golongan A. Golongan A berapa? Di sini elektronnya ada berapa? Ada 1, berarti ini adalah golongan 1A. Kemudian yang B itu ada Y punya nomor atom 4 ya. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2 wis. Ngene tok nggih. Berakhir sampai 2s2. Kulit atomnya ada di kulit atom 2, berarti dia periode 2. Di sini golongannya apa? Dia subkulit S. S berarti golongan A. Ada berapa elektron? Ada 2, berarti ini adalah 2A. Oke, sudah. Oke, ini tadi semua adalah review atau pembahasan dari UH sampean kemarin ya. Jadi yang merasa kemarin masih bingung dan salah, silakan dipelajari lagi. Ini saya kasih satu soal lagi. Soalnya ini nanti yang akan keluar juga ya, yaitu menggambarkan diagram orbital ya.
Jadi di situ misal saya punya unsur A ya. Punya unsur A, nomor atomnya adalah 10 ya, nomor atomnya adalah 10. Dari unsur A ini sampean disuruh menggambarkan diagram orbital. Diagram orbital tadi kan berhubungan sama ini toh nak, berhubungan sama bilangan kuantum M ini ya. Berarti sebelum sama menggambarkan kamar-kamarnya, sampean harus bisa mengkonfigurasikan dulu 2P6. Nah berarti ada 2P6 ya. Berarti ini yang harus kita gambarkan diagram orbitalnya. Kalau P tadi diagram orbitalnya berapa nak? Ada 3 kamar nggih. Ada berapa elektron di sini? Ada 6. 1 2 3 maaf ngisinya nggak gini Bu Hikmah ini rek. Ngisinya atas dulu nggih. 1 2 3 4 5 6. Nah, kebetulan pas 6. Pertanyaannya adalah berapa orbital atau kamar ya yang terisi elektronnya itu berpasangan. Sama lihat di sini semuanya berpasangan atau ada yang tidak berpasangan. Ternyata semuanya berpasangan. Berarti di sini ada 3 elektron yang berpasangan. 3 elektron berpasangan. Kemudian pertanyaannya, berapakah jumlah elektron tunggalnya? Ternyata di sini tidak ada jumlah elektron tunggal, semuanya berpasangan. Maka jumlah elektron tunggal ini adalah 0. Nah, paham nggih? Saya kasih contoh lagi. Semisal saya punya unsur B23. Nah, gambarkan diagram orbital dan tentukan berapakah jumlah elektron yang berpasangan dan juga elektron tunggalnya. Kita konfigurasikan dulu. 3s2, 3p6, 4s2, 3d berapa lagi? Ini 10, 12, 18, 20, 3. Iya. Berarti yang terakhir 3d3 ya. D tadi punya 5 kamar. Nah, berarti di sini ada berapa elektron? Ada 3, berarti kita gambarkan 3 elektron ya. 1 2 3. Yes. Berapakah jumlah elektron yang berpasangan? Tidak ada Bu, 0, semuanya jomblo. Iya. Yang berpasangan 0. Berapakah jumlah elektron tunggalnya? Ada 1 2 3. 3. Ya Allah. 3 ya. Berarti elektron tunggalnya ada 3. Yang 2 ini gimana Bu? Ya enggak gimana-gimana. Ya udah, berarti biarkan dia kosong. Kita hanya menghitung elektron yang menempati kamar. Contoh lagi, ada C semisal ya. Punya 27. Nah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7 ya. 3d7 berakhir di D lagi, berarti ada 5 kamar lagi. Nah, ada 7 elektron ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ada berapakah jumlah elektron yang berpasangan? Ada 1 2. Ada berapakah jumlah elektron yang tidak berpasangan atau tunggal? Ada 1 2 3. Oke, sudah selesai nggih. Semoga besok PTS-nya lancar, semuanya bisa mengerjakan. Ingat jangan curang nggih, karena saya tahu kalau kalian itu curang atau enggak itu saya tahu, dan saya percaya sampean semuanya itu pasti bisa kalau belajar. Jadi jangan menyerah, jangan beranggapan kalau sulit ya kimia. Kalau udah berpikiran kayak gitu nggak bisa sampean ya. Berpikirlah kalau oh saya bisa ngerjakan kimia, saya pasti bisa ya. Kimia itu mudah ya. Semangat,
Jangan lupa sarapan ya sebelum kalian berangkat PTS. Semoga diberi kelancaran. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.